Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rasulullah Teladan yang Sempurna. Pak Kiai, kalau bicara bagaimana kemudian Rasulullah bertutur kata, bagaimana Rasulullah kemudian bersikap terhadap sahabatnya dan mungkin orang-orang tersayang atau keluarga itu seperti apa Pak Kiai? Yang Pak Kiai highlight gitu ya, mungkin kita bisa share. Iya, beliau itu semuanya bagus. Jadi kalau ditanya mananya yang jelek gitu, kita kesulitan untuk mencarinya. Beliau itu tetap berbahasa bagus yang menurut ukuran umum itu sebenarnya boleh mengatakan itu. Contohnya gini, ada orang memahami salah ketika Nabi, adakah sesuatu yang bisa dinikmati hari ini? Ternyata ada roti, tetapi tidak ada lauknya kecuali cuka. Maka Nabi makan roti dengan cuka. Dan beliau mengatakan bahwa khairu ta'am al-khal. Iya, sebaik-baik makanan itu cuka. Iya. Gitu. Orang menganggap bahwa cuka itu memang makanan yang terbaik. Padahal yang dimaksud bukan itu. Dia suka salah paham. Oh iya, saya pikir ya udah saya bisa makan sesuatu yang asam atau makan cuka banyak gitu. Makan bakso pakai cukanya dibanyakin gitu Pak. Bukan. Dia tidak mau mengecewakan istrinya. Ketika mungkin terlalai banyak asinnya. Maka beliau tidak mengatakan asin bener gitu. Enggak. Aduh, beliau mengatakan beda, Masya Allah. Ya, bahwa hari ini saya perlu banyak yodium. Jadi nggak ada yang jelek. Tidak ada jadi kata yang menyakitkan ya? Nggak pernah. Satu. Nah sekarang kita lihat pengakuan Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu mengabdi kepada Rasulullah itu kurang lebih 13 tahun. Kalau pembantu 13 tahun pasti luar dalam sudah tahu bosnya. Menurut pengakuan sahabat Anas bin Malik, Nabi Muhammad itu tidak pernah menyuruh dan tidak pernah menyalahkan. Menyuruh tidak pernah. Dan tidak pernah menyalahkan lima taf'alu hadza. Kenapa begini gitu. Kenapa begitu? Nggak pernah. Wah, Masya Allah sih. Dan beliau juga mengatakan wala lamani nisa'uhu, istrinya pun tidak pernah menyakitiku. Jadi Nabi Muhammadnya bagus, istrinya juga bagus juga. Sehingga beliau mengatakan kalau segala sesuatu yang tidak menyenangkan, Anas, Nabi mengatakan dakhu fa innaha qad kadzabalana alaik. Ya, tinggalkan saja. Ini sudah ditetapkan seperti ini gitu. Enggak boleh marah. Jadi kalau lagi kita ketemu sesuatu yang gondok bikin kita kesel gitu, ingat aja peristiwa ini sudah ditetapkan. Oke, ya udah. Jadi nggak perlu mencari kambing hitam untuk pemuas nafsu gitu loh. Harus belajar banyak sih kayak. Nah, subhanallah. Kita menjadi terinspirasi bahwa sebenarnya hebatnya pendidikan kita, hebatnya yang kita sudah capai hal-hal duniawi, ketika berbicara tentang akhlak maka kita rendah gitu loh. Ya. Kita masih perlu banyak mengingat lagi gitu. Jadi memang kualitas seseorang itu betul ya apa yang mungkin kita bisa kita mungkin yang sangat relate dengan yang terasa belakangan ini ya Pak Kiai, bahwa memang untuk bisa menemukan orang yang memiliki akhlak dan adab yang baik itu luar biasa. Tantangannya juga berat begitu sekarang. Orang bisa mendapatkan gelar yang tinggi, pendidikannya juga luar biasa. Tapi kadang kalau sudah attitude-nya ya, akhlak adabnya itu minus lah bahasanya gitu, rasanya sulit gitu. Pendidikannya langsung hilang. Iya. Jadi nggak berarti lagi mau titelnya berjejer gitu. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya lagi. Nah, ini yang menarik ini. Mudah-mudahan ini jadi stressing point. Beliau itu di dalam hadis dikatakan wa yakhsabun na'al. Beliau itu yang menjahit sendalnya sendiri. Jadi kalau sobek, kalau putus dijahitnya sendiri. Ya wayar ka'ussoab. Beliau kalau pakaiannya sobek dijahitnya sendiri. Dan beliau termasuk orang yang membantu masakan di rumah. Kalau yang maknanya, kalau yang kecil dia tidak rapikan, maka sulit dia bisa merapikan yang besar. Setuju Pak Kiai.
Jadi yang kecil dulu dia selesaikan. Itu artinya sebenarnya kalau dalam urusan domestik ya semua dilakukan bersama ya Pak Kiai. Itu kan salah satu contoh dari baginda Rasulullah ya. Ya. Membantu istri di dapur, merapikan, bahkan mungkin menjahit pakaiannya sendiri, itu kan bagian dari sebenarnya juga kolaborasi, ya kan, sinergitas juga dalam rumah tangga gitu loh. Iya, jangan bilang itu pekerjaan istri. Iya, aduh. Nah, termasuk makan, tumpah, jatuh, nggak ada yang dibuang, diambil, dibersihkan, dimakan. Kan biasanya kita belum 5 menit nih, gitu ya Pak Kiai? Bukan cuma sekedar itu. Gua kan bayar di sini. Ini kan restoran, udah ada banyak. Enggak, diambil. Kalau sekarang ambil tisu dibersihin, dilapin. Bisa ya gitu ya. Iya, makanya itu juga bagian dari sunnah sebenarnya. Jadi kalau ada makanan yang jatuh, jangan dibuang. Jadi jangan dibuang ya? Jangan dibuang. Itu pernah tuh Pak Kiai kan gitu. Jangan kotor, dibuang aja gitu. Iya. Enggak, tapi baginda kotor Rasulullah kan soalnya tidak sama dengan najis. Iya, betul. Yang nggak boleh najis. Dan baginda Rasulullah juga mencontohkan sebenarnya ada makanan yang jatuh, jangan sampai kita buang. Masih sebentar kita bersihkan, bisa kita makan lagi ya. Masya Allah, kok cepat sekali ya rasanya Pak Kiai 3 segmen ya. Baru sedikit tapi waktunya tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Pak Kiai, terima kasih. Jazakallah khair atas ilmunya hari ini. Insya Allah kita harus sambung lagi nih. Kalau bicara soal sosok baginda Rasulullah ini rasanya Insya Allah 30 menit tidak cukup. Nanti insya Allah kita sambung lagi di episode berikutnya. Ya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. But that's alright.